Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Akuntansi Manajerial A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis keuangan terhadap UMKM lucifaclean.id. Oke, untuk profil perusahaan lucifaclean.id sendiri, lucifaclean.id adalah sebuah perusahaan yang resmi didirikan pada tahun 2021 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejak awal kehadirannya, industri ini lucifaclean membawa visi untuk menjadi penyedia layanan perawatan premium terdepan di Indonesia. Perusahaan ini secara khusus memfokuskan diri pada jasa pembersihan, perawatan, serta perbaikan berbagai jenis barang pribadi meliputi sepatu, topi, tas, dan helm. Oke, dan tentunya lucifaclean.id ini didukung oleh tenaga ahli profesional serta teknologi modern dalam proses perawatan. Lucifaclean berupaya memberikan hasil terbaik yang tidak hanya menjaga tampilan barang tetap prima, tapi juga memperpanjang usia pakainya. Sejak berdiri, Lucifaclean berkomitmen penuh untuk menghadirkan layanan dengan standar kualitas tinggi. Memahami betul bahwa setiap barang pribadi memiliki nilai sentimental maupun fungsional bagi pemiliknya. Oleh karena itu, UMKM ini selalu mengutamakan kepercayaan pelanggan melalui pelayanan yang berprofesional, teliti, dan terpercaya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang semakin peduli akan perawatan barang pribadi mereka. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi dari lucifaclean.id ini sendiri. Yang pertama ada tim manajemen yang mengatur seluruh operasional bisnis. Lalu ada tim layanan pelanggan yang menangani pertanyaan dan permintaan layanan. Lalu yang terakhir ada tim operasional yang dimana melakukan proses pembersihan, perawatan, dan restorasi. Nah, lalu buat lokasi dan kontak dari UMKM ini sendiri, yaitu pertama ada lokasi utamanya di Jalan Mendokan Semampir Indah nomor 79 Surabaya, Jawa Timur. Lalu UMKM ini juga menyediakan drop point di Kedai Kopi Si Abang Surabaya, dan untuk media sosialnya ada Instagram @lucifaclean.id. Nah, buat target pasarnya sendiri itu ada 4, yaitu ada pelajar dan mahasiswa, penggemar fashion, eksekutif, dan juga profesional muda. Lalu selanjutnya ada inovasi dan transformasi, yaitu yang pertama ada adopsi dari teknologi, ada ramah lingkungan, efisiensi proses, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Buat visi dan misi dari UMKM ini sendiri, yaitu visinya menjadi penyedia layanan perawatan barang pribadi terkemuka di Indonesia yang mengedepankan kualitas, profesionalisme, dan kepuasan pelanggan. Lalu untuk misinya yang pertama ada menyediakan layanan perawatan barang pribadi yang berkualitas tinggi dan terpercaya. Kedua ada mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat barang pribadi untuk memperpanjang usia pakai dan menjaga penampilan. Yang ketiga ada terus berinovasi dalam metode dan teknologi perawatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Lalu untuk produk dan layanannya ini seperti yang saya jelaskan di slide awal, jadi lucifaclean.id ini menyediakan jasa dalam pembersihan dan perawatan sepatu berbagai jenis bahan, perawatan topi, tas, dan helm, lalu ada layanan khusus untuk barang-barang dengan bahan yang sensitif atau desain khusus. Nah, buat target pasar utama dari lucifaclean.id ini adalah individu yang peduli terhadap kebersihan dan penampilan barang pribadinya, termasuk berbagai kalangan masyarakat yang aktif dan memperhatikan perawatan barang pribadi mereka. Dengan meningkatnya tren fashion dan kesadaran akan pentingnya perawatan barang pribadi, perusahaan ini melayani pelanggan yang mencari layanan perawatan berkualitas tinggi di Surabaya dan sekitarnya. Baik, berikut merupakan data-data keuangan dari lucifaclean.id yang dimana yang pertama ada biaya operasionalnya, dan untuk biaya operasional tertinggi ada di bulan Maret 2025. Baik, selanjutnya merupakan tabel pendapatan yang dimana ada harga rata-rata untuk setiap layanannya, lalu juga total transaksi tiap bulan yang dimana total transaksi paling banyak itu di bulan Maret 2025, dan ada pendapatan yang dimana otomatis pendapatannya paling banyak di bulan Maret 2025. Baik, berikut merupakan laporan laba rugi dari lucifaclean.id, dan dapat dilihat bahwa lucifaclean.id sepanjang bulan Januari sampai Maret 2025 mengalami keuntungan. Baik, selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan
dan sumber data. Jenis dan sumber data yang kami gunakan dalam analisis usaha Lucy Vickland adalah data primer yang kami peroleh melalui laporan keuangan mentah dari usaha tersebut. Kemudian kami menganalisis data ini sesuai dengan kebutuhan bisnis dan menerapkan pengetahuan yang kami peroleh dari mata kuliah akuntansi manajerial. Selain itu, kami juga mempertimbangkan data kuantitatif yang tercantum dalam daftar harga layanan seperti biaya pembersihan dan perawatan sepatu. Dengan mengintegrasikan analisis keuangan dan informasi harga, kami dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kinerja usaha dan potensi pertumbuhannya di pasar. Selanjutnya, kami menjelaskan metode analisis yang digunakan dalam studi kasus lucifaclin.id, yaitu analisis cost volume profit atau biasa disingkatan CVP. CVP merupakan alat analisis dalam akuntansi manajerial yang digunakan untuk memahami keterkaitan antara biaya, volume penjualan, dan juga laba. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data keuangan aktual dari lucifaclin.id dengan analisis utama yang meliputi yang pertama contribution margin untuk mengukur kontribusi setiap unit layanan terhadap penutupan biaya tetap. Yang kedua break even point menentukan jumlah layanan minimum agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga margin of safety di mana menunjukkan toleransi penurunan penjualan tanpa menyebabkan kerugian. Yang terakhir degree of operating leverage di mana menilai sensitivitas laba terhadap perubahan volume penjualan. Lalu ada break even point yang dimana itu adalah suatu kondisi dalam kegiatan operasional perusahaan di mana total pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pada titik ini perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, artinya laba bersih itu sama dengan nol. Lalu buat rumus BEP sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rumus dasar perhitungan BEP dalam unit seperti di pojok kiri bawah, lalu ada dalam bentuk rupiah seperti di pojok kanan bawah. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat analisis break even point. Jadi manfaatnya itu dapat menentukan volume penjualan minimum. Lalu yang kedua ada perencanaan evaluasi kinerja, pengambilan keputusan harga dan produksi, dan manajemen risiko. Lalu apa saja unsur-unsur penting di dalam break even point? Yang pertama itu ada fixed cost atau biaya tetap, lalu ada variable cost atau biaya variabel, lalu ada harga jual per unit, lalu ada pendapatan dan juga contribution margin yang dimana poin-poin tersebut itu sangat penting untuk perhitungan BEP. Lalu selanjutnya ada pengertian dari cost volume profit. Jadi secara singkat, cost volume profit ini merupakan salah satu analisis penting dalam akuntansi manajerial yang digunakan untuk memahami keterkaitan antara biaya, volume penjualan, dan laba, yang berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jangka pendek dan strategis. Karena cost volume profit dapat memberikan informasi tentang bagaimana perubahan dalam harga jual, volume penjualan, biaya tetap, dan biaya variabel memengaruhi laba dari suatu perusahaan. Jadi lebih lanjutnya itu konsep margin kontribusi dalam cost volume profit ini menjadi alat vital karena menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap unit produk terhadap penutupan biaya dan pencapaian laba. Dengan demikian, cost volume profit bukan hanya analisis kuantitatif tetapi juga berfungsi sebagai fondasi dalam strategi bisnis berbasis data dan efisiensi biaya. Selanjutnya, apa sih manfaat dari analisis CVP ini? Berdasarkan penelitian peran analisis CVP yang dilakukan oleh Sudalyo dan juga Prasetyaningrum di tahun 2024, responden dari penelitian mereka mengungkapkan bahwa CVP ini membantu dalam perencanaan laba dan juga penentuan target penjualan. Lalu CVP Analysis juga memberikan dasar untuk pengambilan keputusan terkait strategi dan juga penetapan harga. Lalu CVP Analysis membantu mengidentifikasi produk atau layanan yang memberikan kontribusi margin tertinggi dan juga bantu memfasilitasi perencanaan kapasitas produksi dan manajemen biaya dengan lebih baik. Selanjutnya, hubungan biaya dengan cost volume profit. Dalam analisis cost volume profit atau CVP, biaya diklasifikasi menjadi dua jenis utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi seperti sewa gedung atau gaji tetap. Sebaliknya, biaya variabel berubah secara proporsional terhadap volume produksi seperti bahan baku dan upah langsung. Nah, pemain yang baik mengenal struktur
struktur biaya ini sangat penting dalam penerapan analisis GPP karena memungkinkan manajer untuk menghitung margin kontribusi, yaitu selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Nah, selanjutnya hubungan perencanaan laba dengan cost volume profit. Nah, analisis GVP memainkan peran yang sangat penting dalam perencanaan laba perusahaan karena memberikan dasar empiris dan kuantitatif untuk pengambilan keputusan strategis. Salah satu manfaat utama dari GVP adalah kemampuan dalam membantu manajemen merancang strategis penetapan harga. Dengan menggunakan analisis ini, perusahaan dapat mengevaluasi dampak perubahan harga jual terhadap margin kontribusi dan pada akhirnya selain itu GVP juga memungkinkan perusahaan untuk menentukan target laba secara terstruktur. Nah, selanjutnya margin of safety atau MOS menurut Kuswardani 2020 adalah indikator yang menunjukkan seberapa banyak penjualan aktual dapat turun dari proyeksi tanpa menyebabkan kerugian. Nah, perusahaan dapat merencanakan strategi bisnis dan membuat keputusan yang tepat untuk menjaga kesehatan finansial. Selanjutnya yaitu Degree of Operating Leverage atau DOL. Nah, ini adalah ukuran yang menganalisis pengaruh biaya tetap terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dan mengukur sensitivitas laba seperti EBIT terhadap perubahan penjualan. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah presentasi perubahan EBIT dibagi dengan presentasi perubahan penjualan. Baik, untuk melakukan analisis CVP, yang pertama perlu diketahui adalah HPP atau harga pokok penjualan, yang dimana kami di sini mengambil dari biaya variabel, dan untuk rumusnya adalah estimasi biaya dikali dengan jumlah transaksi. Karena estimasi biaya belum diketahui, maka kami menggunakan rumus total biaya variabel dibagi jumlah transaksi untuk mencari estimasi biaya ini. Dan hasil yang didapatkan untuk HPP bulan Februari ini lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya atau bulan Januari. Hal itu dikarenakan total variabel dari bulan Januari dan juga Februari ini masih tetap, namun jumlah transaksinya itu bertambah. Baik, berikutnya adalah menghitung CM atau contribution margin-nya, di mana di sini ada CM total, CM per unit, dan juga CM ratio. Untuk CM total, rumusnya itu total pendapatan dikurangi HPP variabel yang telah dihitung. Lalu untuk CM per unit, itu rumusnya CM total dibagi dengan jumlah transaksi. Dan untuk CM ratio atau rasio untuk contribution margin-nya, itu CM total dibagi dengan pendapatan dan dikali 100%. Lalu, untuk hasilnya bisa diketahui pada tabel berikut. Dan didapati pada bulan Januari hingga Februari untuk contribution marginnya itu meningkat dan pada bulan Maret itu menurun. Mengapa? Hal itu dikarenakan CM total itu meningkat pada bulan sebelumnya. Namun jumlah transaksi juga turut meningkat banyak pada bulan Maret. Dan hal itu juga berpengaruh pada rasio atau CM ratio yang persentasenya itu pada bulan Maret ikut mengalami penurunan. Lalu masuk ke analisis break-even point atau BEP, di mana adalah titik 5. Total pendapatan sama dengan total biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pada titik ini, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Untuk Lucifagline.id, kami menghitung BEP selama periode Januari hingga Maret 2025. Hasilnya, perusahaan perlu mencapai minimal 425 layanan dengan pendapatan sebesar 20.636.000 sekian untuk menutup seluruh biaya operasional. Namun, realisasinya penjualan Lucifagline.id berhasil mencapai 392 layanan dengan pendapatan sebesar 26.200 sekian. Artinya, Lucifagline.id telah melampaui titik impas, sehingga bisa dikatakan perusahaan telah memperoleh laba dan memiliki struktur biaya yang jauh lebih efisien. Hal ini menjadi indikator positif bahwa model operasional perusahaan berada dalam kondisi yang sehat dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Lanjut ke margin of safety, di mana merupakan indikator penting dalam analisis CVP yang menunjukkan seberapa jauh penjualan bisa turun dari proyeksi tanpa menyebabkan kerugian. Untuk Lucifagline.id sendiri, hasil perhitungannya di mana Januari sebesar 17,06% atau 1.400.000 sekian. Di Februari mencapai 21,07% atau 1.800.000 sekian. Dan di Maret
mencapai 25,88% atau 2.400.000 sekian. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ruang penjualan yang cukup besar sebelum berada di titik rugi. Semakin tinggi angka MOS, semakin aman posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi fluktuasi pasar. Dari tren tersebut dapat disimpulkan bahwa margin keamanan lucifaklin.id meningkat dari bulan ke bulan, menandakan bahwa performa bisnis makin stabil dan potensi kerugian bisa lebih diminimalkan. Nah, kesimpulannya sendiri yaitu dari kita menganalisis operasional lucifaklin.id, yang pertama yaitu perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap biaya variabel seperti perlengkapan pembersih dan transportasi untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang melebihi anggaran. Yang kedua, peningkatan keuntungan dapat dicapai dengan menambahkan layanan bernilai tambah seperti paket perawatan atau layanan ekspres yang dapat meningkatkan margin perlayanan. Nah, selain itu, menambah volume transaksi juga berpotensi menurunkan biaya tetap per unit asalkan tidak merubah seluruh beban biaya secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan terukur sangat dibutuhkan agar pertumbuhan bisnis laundry sepatu lucifaklin.id ini tetap efisien dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya merupakan rekomendasi dan juga implikasi manajerial yang bisa diterapkan oleh lucifaklin.id. Dan untuk rekomendasinya, lucifaklin.id bisa melakukan audit dan evaluasi untuk biaya variabel mereka, lalu mengembangkan strategi upselling untuk layanan yang ditawarkan, juga memaksimalkan jumlah transaksi mereka. Lalu untuk implikasi manajerialnya, itu mereka bisa mengidentifikasi potensi untuk berhemat, lalu memberikan ruang untuk meningkatkan laba total dan menaikkan jumlah contribution margin per unit. Lalu dengan menurunnya biaya tetap per unit nantinya, itu akan mendorong efisiensi dan juga profit nantinya yang didapat akan lebih tinggi. Baik, sekian dari kelompok kami. Berikut merupakan logbook dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.